Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu retention, kemudian tujuan dibuatnya aplikasi CRM yang bernama retention, dan kita akan mengupas fitur-fitur unggulan yang ada di retention. Oke, sebelumnya kami membuat sebuah aplikasi yang bernama retention itu didasarkan oleh masalah yang dialami oleh pebisnis. Ya, khususnya misal seperti pebisnis yang beriklan di media sosial, beriklan di misal seperti di Meta, Facebook, Instagram, atau bahkan TikTok, Snack Video, atau Marketplace, di mana mereka mengeluarkan budget iklan dengan harapan mendapatkan sebuah leads atau konversi. Nah, ketika mereka mengeluarkan budget iklan mendapatkan sebuah leads atau konversi, itu kan pasti database-nya akan bertambah terus-menerus. Nah, sangat disayangkan ketika kita hanya bisa melakukan penjualan satu kali terhadap database yang sudah dimiliki. Nah, pada akhirnya kita akan menghabiskan uang kita untuk beriklan terus-menerus, dan jika terjadi misalkan ketidakstabilan dalam iklan yang kita miliki, misalkan hari ini murah, besoknya jadi mahal, kan itu akhirnya jadi problem. Akhirnya kita berpikir gimana solusinya bisa menjadi solusi untuk teman-teman dalam mengelola database-nya. Nah, itulah tujuan dibuatnya retention, sehingga kita tidak terlalu bergantung ke iklan, walaupun kita memang masih beriklan, tapi dengan data yang kita miliki, banyaknya data yang kita miliki, akhirnya sebenarnya kita bisa lebih menghemat budget iklan. Kedepannya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan keamanan data. Database ini kan menjadi sangat berharga ya ketika kita miliki. Misalkan ini akan jadi masalah, misalkan kita memiliki HP admin ya, kemudian admin misalkan membawa pulang HP tersebut, mereka mungkin secara biasa mereka akan simpan kontak ke HP kita. Namun ketika HP-nya penuh, file atau memorinya dengan kontak-kontak yang kita miliki, biasanya HP itu akan ngehang ya, karena saking banyaknya kontak yang kita miliki. Ketika sudah ngehang, kemudian kita belum melakukan backup kontak, misal di Google Kontak dan lain-lain. Nah, akhirnya kan kita bisa kehilangan karena apa? Kita merestart HP kita. Mau nggak mau kita harus restart HP-nya. Ya, walau misalkan seperti itu. Atau kemungkinan terburuk adalah HP-nya hilang misalkan. Nah, kan pasti sangat sayang banget ya, kita udah ngumpulin database yang ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu, tiba-tiba HP-nya hilang dan belum nge-backup database, atau mungkin bingung karena minggu kemarin saya sudah backup, minggu ini saya mau backup lagi, kan akhirnya ada tertimpahan data. Nah, jika menggunakan retention itu mungkin bisa lebih rapi, dan kita bisa mempunyai fitur yaitu adalah penyimpanan otomatis ketika ada pelanggan yang menghubungi ke dalam nomor kita, sehingga itu bisa mengurangi effort yang bisa dibilang kita bisa lebih efisien lah ketika menggunakan retention, dan keamanan datanya juga terjamin, dan teman-teman bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun teman-teman butuhkan. Cukup online aja dan login ke aplikasi retention, datanya bisa diakses. Dan yang terakhir adalah masalah RTS ya, dimana masalah pengiklan saat ini adalah ketika mereka iklan hari ini beranggapan, wah saya profit gitu kan. Saya profit, namun karena apa? Biasanya kan pembandingan antara biaya iklan dan jumlah orderan. Tapi ada namanya RTS yang menakutkan, sehingga sebenarnya mereka aman di hari itu, tapi karena ada RTS akhirnya kan biaya akuisinya kan jadi akhirnya lebih mahal dari prediksi yang di awal tadinya. Murah hari ini, nyata begitu ada RTS ya, akhirnya jadi mahal biaya akuisinya. Nah, untuk itu dengan adanya CRM dari retention diharapkan adalah menjadikan biaya iklan itu lebih murah. Karena apa? Teman-teman nggak keluar biaya iklan atau sudah pernah keluar biaya iklan untuk database tersebut, tapi database tersebut ternyata closingnya di hari-hari lain atau di hari-hari momentum tertentu. Misalkan kita follow up di saat mereka gajian, atau ada promo-promo khusus lainnya gitu, atau pembelian pembelian kedua, ketiga, dan keempat, otomatis kan dengan terjadi pembelian pengulangan seperti itu bisa membuat biaya iklan teman-teman makin murah gitu. Yang tadinya misal
keluar 20.000 untuk dapetin satu leads atau misalkan dapat satu konversi, dengan retention mungkin bisa terjadi pengulangan pembelian atau bahkan bisa memfollow up leads yang selama ini tidak tersentuh gitu, ternyata memiliki potensi pembelian. Oke, lanjut. Nah, retention itu prakasai oleh 3 pemuda ya. Alhamdulillah masih muda semua yang di sini. Itu ada saya sendiri sebagai Wiranata, yang background saya sebagai internet marketer sejak tahun 2015. Kemudian ada Mas Hanjar Hasucipto, di mana dia adalah pakar bisnis. Dia punya bisnis offline juga, punya bisnis online juga, bisnis development, dan saat ini bekerja juga di salah satu perusahaan yang ada di Qatar. Kemudian ada Mas Agus Eko Setiono, di mana backgroundnya adalah sebagai IT ya. Jadi retention bisa seperti ini juga diperakasai oleh Mas Agus dan tim IT-nya. Oke, fitur-fitur unggulan yang ada di retention, yang pertama dan utama adalah penyimpanan data. Yang kedua adalah broadcast, ya ini biasalah, ada umum di aplikasi WhatsApp dan email juga. Kemudian ada fitur ketiga, yaitu adalah series, di mana series ini adalah bisa penjadwalan atau pengiriman sesuai dengan alur waktu yang kita inginkan. Kemudian ada form ya, atau biasa kita menyebutnya short form. Kemudian ada otomasi, yaitu ini adalah fitur unggulan yang kita gadang-gadang, yaitu adalah otomasi. Dan data performa kampanye. Ini retention dan menjanjikannya juga secara lengkap. Nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir ada integrasi dengan berbagai platform. Nah, penyimpanan data. Penyimpanan data kita akan mulai dari pengamanan data, di mana tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa data yang tersimpan di retention bisa teman-teman akses dengan mudah, yaitu langsung ke poin kedua, bisa akses dengan mudah dan terjamin keamanannya. Yang ketiga adalah teman-teman dapat mengkreasikan data dan penyajian data. Misalkan mereka sudah melakukan pembelian atau belum, kemudian asal kotanya mana, alamat di mana, dan lain-lain. Yang jelas adalah penyimpanan data itu menjadi poin utama ketika kita melakukan CRM kepada pelanggan-pelanggan kita. Nah, fitur kedua adalah broadcast ya, yaitu kita memfokuskan diri sebagai aplikasi CRM, bukan aplikasi spamming ya. Kemudian ada nanti ke depannya ya, ada unique text dan unique time. Unique text ini maksudnya kita memiliki fitur ke depannya, ini belum terlaksana untuk retention versi awal ini. Yaitu nanti kita bisa membuat teks generator ya, di mana teksnya akan berubah atau berganti-ganti setiap pelanggan, sehingga kita bisa kelihatan seperti chat yang unik, kemudian bisa terjadwal. Yang selanjutnya adalah series. Series ini bisa berjalan otomatis, tinggal setting, dan teman-teman bisa melakukan fungsi sebagai follow up, reminder ring. Dan tentunya ini sangat cocok ya. Saya katakan ini sangat cocok untuk produk-produk solusi. Short form. Nah, short form kita itu bisa dibilang terintegrasi dengan database dan aplikasi CRM. Banyak teman-teman menggunakan form mungkin di platform lain, itu belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi CRM. Nah, jika di retention, formnya itu sudah terintegrasi dengan aplikasi CRM dan database, sehingga teman-teman lebih mudah mengelompokkan. Jika orang misalkan teman-teman misal menjual promil misalkan, ya kan, dia sudah beli di pembelian keberapa, atau asal kotanya mana, atau misalkan keluhannya seperti apa gitu, itu teman-teman bisa langsung kelompokkan dengan form yang dimiliki oleh retention. Nah, selanjutnya adalah otomasi, di mana teman-teman bisa mengkreasikan logika tools retention ini sebagaimana yang teman-teman inginkan. Misalkan tolong
catat ya orang-orang yang chat dengan keyword tertentu sebagai pelanggan, misalkan pelanggan yang membutuhkan produk A, pelanggan yang membutuhkan produk B, atau pelanggan yang ingin dimasukkan ke dalam chat terjadwal dalam series misalkan. Nah, itu teman-teman bisa mengkreasikannya dengan fitur otomasi dari retention, dan semuanya hanya cukup sekali setting dan semuanya berjalan. Jadi nggak perlu setting terus-terusan ya. Cuma yang penting memiliki fitur otomasi dan teman-teman sekali setting ya udah semuanya berjalan. Ya ini akan menjadi fitur unggulan yang ada di retention. Dan kita akan membahas lebih detail pada video selanjutnya. Terima kasih.